Namanya Pangeran Sambernyawa, atau lebih dikenal sebagai Raden Mas Said. Ia menonjol berkat kegigihannya dalam memerangi musuh-musuhnya. Dengan hanya sedikit prajurit, ia tidak gentar melawan para penyerang. Raden Mas Said adalah seorang panglima perang yang mumpuni, telah menghadapi 250 pertempuran tanpa pernah mengalami kekalahan yang berarti. Julukan Pangeran Sambernyawa disematkan padanya karena dianggap sebagai penebar maut, penyambar nyawa bagi musuh-musuhnya dalam setiap pertempuran. Kemampuan taktik pertempuran dan bergerilya Raden Mas Said membawanya menguasai wilayah yang luas, meliputi Ponorogo, Madiun, Rembang, dan bahkan daerah Yogyakarta. Namun, pada akhirnya, atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said setuju untuk berunding guna mengakhiri pertempuran. Melalui perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan pihak Kompeni Belanda, dicapailah kesepakatan bahwa Raden Mas Said akan memperoleh daerah kekuasaan dan diangkat sebagai Adipati Miji dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGPAA, Mangkunegoro I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1757 melalui perjanjian di daerah Salatiga. Kedudukannya sebagai Adipati Miji sejajar dengan kedudukan Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Keduang, bagian timur Wonogiri, Honggobayan, timur laut kota Wonogiri hingga perbatasan Jatipurno dan Jumapolo di Kabupaten Karanganyar, Sembuyan, sekitar Wuryantoro dan Baturetno, Matesih, dan Gunung Kidul. Pangeran Sambernyawa, atau KGPAA Mangkunegoro I, membagi wilayah Kabupaten Wonogiri menjadi 5 daerah, masing-masing memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang digunakan sebagai metode dalam menyusun strategi kepemimpinan. Dengan keuletannya dan ketangguhannya, Raden Mas Said menggali potensi wilayahnya demi kemajuan dalam membangun daerah kekuasaannya. Lahir di Kartasura pada tanggal 7 April tahun 1725 dari pasangan Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara dan Raden Ayu Wulan, Raden Mas Said kelak memimpin perlawanan terhadap VOC dengan pasukan setianya yang berjumlah 40 orang. Julukan Pangeran Sambernyawa sendiri diberikan oleh Nicholas Harting, pihak Belanda, kepada Raden Mas Said karena kehebatannya dalam mengalahkan pasukan musuh. Ayahnya adalah putra sulung Amangkurat keempat, penguasa Mataram pada periode tahun 1719 sampai tahun 1726, yang akhir hayatnya banyak menentang VOC dan akhirnya terbuang ke Sri Lanka hingga wafat. Tahta Mataram selanjutnya jatuh kepada Pangeran Prabasuyasa atau Pakubuwana, PB II. Ketika Arya Mangkunegara dibuang ke Sri Lanka oleh VOC, Said baru berusia 2 tahun. Namun, semangat ayahnya mewarisi dan mengobarkan perlawanan terhadap Belanda ketika dewasa. Akhirnya, ia diberi tanah dan mendirikan keraton baru di Surakarta dengan gelar Mangkunegarai, sama seperti nama ayahnya. Pangeran Sambernyawa tidak hanya dikenal karena keberanian dan kepemimpinannya, tapi juga karena semboyan yang mampu menyemangati dan menggetarkan jiwa pasukan atau rakyat yang dipimpinnya. Semboyan tersebut adalah Tiji Tibeh, yang merupakan akronim dari Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh, yang berarti mati satu mati semua, makmur satu makmur semua. Pangeran Jawa ini hidup dengan menghadapi konflik sejak usia muda dan pada satu titik dalam hidupnya ketika dewasa, ia harus melawan 3 musuh sekaligus, VOC, Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Perjuangannya berlangsung selama 16 tahun, tahun 1749 sampai tahun 1757, dan ia berhasil menghadapi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Strategi perang Raden Mas Said adalah Dedemitan, Weweludan, dan Jejemblungan. Dedemitan artinya tidak menampakkan diri saat musuh terlihat kuat, Weweludan berarti menyerang ketika musuh lengah, dan Jejemblungan adalah tindakan cepat menyembunyikan diri. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat pasukan VOC kocar-kacir. Berkat strategi briliannya, Pangeran Sambernyawa selalu lolos dari kepungan pasukan VOC. Ia juga menggunakan semboyan Tiji Tibeh,
untuk menyatukan dan membakar semangat pasukannya dalam melawan dan mengusir kompeni Belanda. Konsep kebersamaan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat, seperti yang terkandung dalam semboyan tersebut, menjadi sebuah konsep kepemimpinan yang patut ditiru oleh pemimpin saat ini. Peninggalan ilmu perang gerilya Pangeran Sambernyawa dilanjutkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman saat beliau bergerilya melawan penjajah, hingga akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pangeran Sambernyawa, yang juga dikenal sebagai KGPA Mangkunegoro I, diakui Belanda sebagai salah satu dari 3 raja di Jawa, meski sebenarnya posisi Mangkunegara berada di bawah 2 raja lain. Meskipun begitu, ia tetap bergelar pangeran dan kekuasaannya setara dengan kadipaten atau keharyapatihan. Setelah berjuang dengan gigih, Pangeran Sambernyawa meninggal dunia pada tanggal 23 Desember tahun 1795 di Surakarta pada usia 70 tahun. Penghargaan dan gelar pahlawan nasional diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai penghormatan atas perjuangannya, serta anugerah Bintang Mahaputra diberikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 048 TK tahun 1988 tertanggal tanggal 17 Agustus tahun 1988. Demikianlah kisah perjuangan Pangeran Sambernyawa, sebuah kisah yang memberikan hikmah dan ibroh bagi generasi penerus bangsa. Kekuatan kepemimpinan, strategi taktis, dan semangat juangnya menjadi contoh teladan yang tetap relevan hingga saat ini. Semoga perjuangan beliau akan menginspirasi dan membakar semangat para pemimpin masa depan untuk memimpin dengan keteguhan dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan.